Salam sejahtera petir. Hari ini kita akan melanjutkan podcast bersama Prodi, ya, terutama Prodi Pasca Sarjana dari Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Gitu. Nah, hari ini kita didampingi oleh dua orang penguasa, gitu, adalah panglima di Prodi dan fakultasnya, yaitu Pak Dami, kemudian Pak Ziko sebagai Kepala Kaprodi S2. Gitu. Nah, mungkin kita akan mendengarkan dari Pak Ziko sebagai Kaprodi dan Pak Dami sebagai Dekan, apa aja sih keunggulan daripada dari S2 Pasca Sarjana Teknik Elektro di ITPLN. Oke, silakan Pak Dami mungkin memperkenalkan diri dulu, gitu. Baik, halo calon kesatria petir semua. Perkenalkan, saya Dami Johar Damiri, Dekan Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Mengenai Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan memiliki 4 buah prodi dan 1 prodi lagi akan segera dibuka, yaitu S2 Teknik Elektro, S1 Teknik Elektro, D3 Teknik Elektro, S1 Teknik Tenaga Listrik, dan yang akan dibuka yaitu S1 Teknik Sistem Energi. Nah, untuk S2 ini kita memiliki keunggulan di mana kita S2 ini adalah sebuah pendidikan pasca sarjana yang menerapkan keilmuan teknologi pada bidang elektro untuk ketenagalistrikan dan energi terbarukan. Kemudian keunggulan yang lainnya bahwa kita sudah menggunakan hybrid. Hybrid ini ada 2 di kita, yaitu pertama menggunakan teknologi sistem informasi pada pembelajarannya, yang kedua yaitu menggabungkan antara dosen akademisi dan dosen praktisi. Begitu Pak Rahmadi. Oke, jadi cukup menarik ya Pak, sudah ada dosen praktisi juga di dalam sini. Jadi nanti harapan teman-teman yang kuliah di S2 ini tidak hanya mendapat teori, tapi juga dapat pengalaman-pengalaman dari praktisi-praktisi yang ada di Indonesia, gitu, terutama di bidang energi dan ketenagalistrikan, gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, di S2 ini untuk diketahui S2 ITPLN itu kita buka di setiap semester, betul, gitu ya. Jadi semester genap, semester ganjil. Dan juga ada kelas karyawan, gitu Pak ya, dikhususkan untuk teman-teman yang karyawan yang sibuk, makanya tadi ada yang namanya kelas hybrid, gitu ya. Nah, mungkin kelas karyawan ini sejak kapan dibuka ya Pak kira-kira? Tahun akademik 2021-2022. Oh, baru ya? Iya, baru. Jadi baru 1 semester, dan kita angkatan kedua yaitu di semester genap tahun akademik 2021-2022. Nah, untuk pembelajarannya sendiri bagaimana Pak? Kalau untuk kelas karyawan atau maupun reguler yang membedakan itu bagaimana? Oh iya. Oh ya, ini lupa, ini Pak Ziko ya. Salam kenal untuk para kesatria petir ya. Jadi memang terkait dengan konsep pembelajaran, gitu ya. Pembelajaran saat ini ya, karena memang masa-masa pandemi, gitu ya, memang arahan sesuai dengan pemerintah, gitu ya, sampai saat ini. Itu pertama. Yang kedua, tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Dami ya, konsepnya menarik ya, seperti yang tadi Pak Ramadi juga sebutkan, terkait dengan pembelajaran antara reguler dan kelas karyawan ini sebenarnya sama, ya sebenarnya sama. Tapi nanti yang bikin unik, gitu ya, kenapa misalnya kawan-kawan harus join nih ke dalam ITPLN untuk ngambil magister elektro. Nah, kata kuncinya itu adalah ada para dosen praktisi, gitu ya, dosen praktisi di mana mereka itu sudah levelnya sampai direksi, sampai gitu ya ke level pemegang kepemimpinan, gitu ya, di beberapa perusahaan BUMN maupun anak perusahaannya, kemudian juga ada di level pemerintahan. Sehingga dari segi knowledge itu benar-benar praktikal Pak Ramadi. Jadi sesuai keinginan dari Menteri aja Mas Nadiem ya, betul, bahwa betul, tidak hanya akademisi yang terlibat di dalam
pendidikan tapi juga praktisi gitu Iya. kan. Jadi kita sudah mempersiapkan di sana kan. Betul. Ini yang memang yang unik ya. Sehingga nanti transfer wawasan itu nggak cuma textbook nih, Pak Adi. Tapi sampai ke level tataran yang best practice-nya seperti apa sih. Nah itu kan sebenarnya kuncinya. Oh iya benar. Kampus Merdeka ada salah satunya. Kalau kita lihat jiwanya itu masuknya dari situ. Best practice-nya sekarang itu seperti apa? Oke. Ya, tambahan lagi dan bagi para manajer yang kita tahu kesibukannya dalam mengurus perusahaannya dan tetapi memiliki keinginan untuk melanjutkan studinya, maka kita membuat sebuah program yang kira-kiranya tidak mengganggu jam kerjanya. Kelas eksekutif. Iya, untuk kelas eksekutif ini tidak mengganggu jam kerja dan dia juga bisa melanjutkan perkuliahannya atau untuk ke jenjang magister. Ya, kita untuk jam kuliah mulai jam 15 sampai dengan jam 21. Nah, itu merupakan sesuatu yang menjadi selling point bagi kita agar bisa para manajer yang sudah memiliki kesibukan untuk bisa bergabung bersama kami. Oke, jadi ada 3 ya Pak sebenarnya programnya. Jadi ada kelas reguler, kelas karyawan, kemudian ada juga kelas eksekutif. Nah untuk diketahui kelas eksekutif ini emang dikhususkan untuk para manajer gitu ya, level atas gitu ya. Jadi bukan karena nanti khususnya di sini pembelajarannya agak beda gitu ya, seperti itu. Lebih case-nya lebih mendalam seperti itu. Yeah. Nah, untuk konsentrasi Pak, kemarin tuh juga ada yang nanya. Saya ini dari geografi, kemudian saya ini dari matematika gitu kan, atau saya dari ekonomi. Apakah boleh untuk ngambil pasca sarjana di ITPLN? Ya. Karena juga Oke. santai. Ya sebenarnya terkait background ya tadi Pak ya, terkait background. Ini sesuai sebenarnya dengan apa yang ada di dikti sebenarnya. Kita mengikuti saja aturan-aturan siapa yang bisa masuk gitu ya ke dalam magister elektro gitu ya. Tapi biasanya kawan-kawan yang memang bisa langsung nih dari mulai elektro tentu bisa langsung masuk gitu ya. Tapi nanti mungkin kawan-kawan yang lintas bidang itu juga harus disesuaikan, nanti kita lihat case by case-nya sebenarnya Pak Rahmadi. Tapi so far terkait tadi ya pertanyaan ada 3 konsentrasi ya. Nah ini uniknya memang salah satunya, ini saya bacakan saja mungkin ya. Yang pertama itu ada konsentrasi teknik tenaga listrik, yang kedua itu konsentrasi ekonomi dan bisnis ketenaga listrikan, yang ketiga itu adalah konsentrasi energi terbarukan dan jaringan cerdas. Nah ini waktu itu Pak Dami yang pelopornya membuat seperti itu Pak. Mungkin filosofinya Pak Dami yang bisa menjelaskan. Baik. Perlu diketahui dari tahun 2015 energi ketenaga listrikan menghadapi sebuah transisi yang disebut dengan transisi energi, dan kita sebagai fakultas yang membawahi di bidang ketenaga listrikan dan energi terbarukan tergerak bagaimana kita bisa menjawab tantangan agar bisa menyiapkan pertama praktisi-praktisi dan orang yang bisa mengelola energi baru terbarukan dan mengelolanya dalam sistem ketenaga listrikan, sehingga kita melihat pada transisi energi tersebut ada yang namanya dekarbonisasi, kemudian ada yang namanya digitalisasi dan distribute generation atau penggunaan pembangkitan yang tersebar dengan menggunakan energi baru terbarukan, sehingga tercetuslah kita itu harus membuat bagaimana kita bisa menjadi sebuah solusi bagi penyediaan sumber daya untuk masa transisi ini. Maka dibuatlah 3 konsentrasi tersebut, yaitu konsentrasi teknik ketenaga listrikan, di mana konsentrasi ini konsentrasi teknik ketenaga listrikan ini diharapkan dia itu bisa menggali sebuah teknologi untuk
menekan karbonisasi. Ya, kemudian kalau kita lihat eranya kita adalah era digitalisasi, mau tidak mau sistem kelistrikan kita akan menuju kepada sistem smart grid. Nah, smart grid itu akan membentuk pasar yang baru, kebijakan yang baru, dan era ekonomi yang baru. Sehingga kita buat yang namanya ekonomi dan bisnis ketenaga listrikan. Dan untuk ke depan kita akan melihat bahwa smart grid ini akan diberlakukan di Indonesia pada tahun 2024. Sehingga bagaimanakah kita merancang sebuah sistem smart grid yang cocok untuk lokasi yang ada di Indonesia. Sehingga kita buat konsentrasi smart grid atau jaringan konsentrasi energi terbarukan dan jaringan cerdas. Nah, itulah dasarnya kita membuat ketiga konsentrasi tersebut. Dan untuk para manajer, untuk kelas eksekutif, kita tahu bahwa mereka selalu mengelola yang namanya pengelolaan pada sisi ekonomi dan bisnis ketenaga listrikan. Sehingga konsentrasi untuk kelas eksekutif langsung kami tujukan ke ekonomi dan bisnis ketenaga listrikan. Oke, jadi cukup menarik Pak ya. Nah, kalau untuk praktisinya itu siapa aja Pak ya? Iya, untuk praktisinya diantaranya nih kita memiliki 2 mantan dirut PLN, yaitu Bapak Edi Widiono, kemudian Bapak Joko Rahajo Abumana. Dan kemudian yang masih aktif nih yaitu Bapak Muhammad Aksir, itu adalah dirut Indonesia Power. Itu merupakan satu kesempatan bagi calon para kesatria petir untuk menggali pengalaman dari praktisi. Jadi untuk tesisnya sendiri seharusnya tidak susah juga ya, karena bisa mengali dari pengalaman-pengalaman dari praktisi-praktisi ini juga gitu ya. Betul. Begitu. Untuk mata kuliahnya sendiri yang tadi manajemen itu apakah di konsentrasinya itu langsung di awal atau di semester 2-nya ya nanti? Iya. Menarik. Izin jawab nih Pak ya. Pada awal masuk gitu ya, nanti para mahasiswa itu masih global, Pak Ramadi ya. Setelah itu nanti beranjak ke semester 2, baru mereka memilih nih kira-kira konsentrasi apa saya ingin lebih dalam gitu. Yang ketiga tadi. Karena di situ nanti beda tuh antara satu konsentrasi dengan konsentrasi lain, pilihan mata kuliah beda. Gitu ya. Misalnya kalau untuk mata kuliah ekonomi dan bisnis ketenaga listrikan gitu ya, itu dia bobotnya itu lebih berat kepada misalnya tentang bisnis, tentang regulasi pasar industri energi seperti apa, kemudian ekonomi dan bisnis perusahaan listrik gitu ya, sampai nanti ke analisis dan instrumen pemasaran. Terus kalau misalnya kita bicara tentang konsep energi terbarukan, nanti fokus mata kuliahnya ke situ juga, mengikuti dari mulai smart grid gitu ya, dan pembangkitan terdistribusi. Saya berikan contoh-contohnya ya. Kemudian ada sistem penyimpanan energi listrik sampai nanti renewable energy. Begitu juga nanti TTL. Nah, di TTL itu pembangkitan konsepnya gitu ya. Di situ ada kualitas daya, keandalan sistem gitu ya. Sampai nanti ada operasi dan kendali sistem tenaga listrik. Nah, setelah mereka selesai di semester 3-nya mereka nyatu lagi Pak. Karena persiapan tesis ya. Nah, di semester 3 nanti tesisnya ya, tulisan akhirnya itu mereka diwajibkan untuk berkaitan dengan konsentrasinya masing-masing. Gitu ya, ngambil bisnis tesisnya berat ke situ, yang ngambil teknik tenaga listrik berat ke situ, yang ngambil misalnya energi terbarukan dan jaringan cerdas juga ngambil ke situ. Seperti itu, nanti di semester 4 dia fokus ke tesis. Gitu. Dan paling banyak itu peminatannya apa ya Pak yang paling disukai di sini? Lebih banyak ke apa, energi tenaga listrikan atau renewable energy tadi, smart grid, atau yang mana, yang manajemen tadi? Rata-rata sama ya. Sama ya. Hampir sama ya. Yang menarik nih yang smart grid ya, sebenarnya sekarang udah zamannya ke EBT ya, energi baru terbarukan ya. Kemarin juga ada yang nanya tuh, saya pengennya fokusnya ke PLTS. Nah, kami juga
karena kita di bagiannya pemasaran gitu kan, jadi pengen lebih dalam lagi ke prodi mungkin. Karena juga tujuan pemerintah lebih ke EBT ya ke depannya gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu smart grid itu tuh gimana sih konsepnya gitu? Smart grid itu adalah sebuah jaringan cerdas dua arah yang bisa mengkombinasikan antara listrik konvensional dari pembangkitan konvensional dengan pembangkitan dari energi baru terbarukan yang salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini kalau kita lihat bisa langsung didistribusikan ke PLN melalui sebuah sistem tersendiri, bisa menggunakan KWH smart meter ataupun bisa menggunakan KWH ekspor impor. Nah, jadi kalau yang berminat sana dan tetapi tidak hanya PLTS saja, bisa mempelajari beberapa energi terbarukan yang lain dan bisa menggabungkannya ke sebuah sistem kelistrikan, maka kami persilahkan untuk bisa mendaftar. Oke, ya. Dan kita juga di TPLN sendiri untuk PLTS itu kita punya lab sendiri, lab khusus ya Pak ya. Jadi jangan takut lah untuk memperdalami risetnya gitu. Pada Pak Rahmadi saya tambahin sedikit. Misalnya konteksnya ngambil PLTS gitu dan smart grid itu sebenarnya nanti bisa dipecah. Misalnya dari PLTS itu mau fokusnya terkait pembangkitannya misalnya atau energi terbarukannya. Atau bisa juga PLTS-nya itu ke simulasi bisnisnya. Ya kan? Jadi sebenarnya bisa dua-duanya nanti konsentrasinya tergantung orang ini lebih cenderung kemana. Ke manajemennya kah, atau ke apa namanya ke teknikannya gitu ya. Betul. Jadi bisa disesuaikan dengan peminatan lagi sebenarnya konteks dia si mahasiswanya itu ngambil PLTS mana nih yang mau dibedah sebenarnya. Jadi tidak sekedar mengambil PLTS, tetapi kita memberikan lebih dalam lagi dan lebih luas lagi. Gitu. Tadi praktisi sendiri itu kan lebih banyak ke PLN dan ke PLN dan perusahaan ya. Apakah ada dari pemerintahan juga Pak? Ada pemerintahan, ada Bu Haja Sripeni Inten Cahyani dan kemudian ada Bapak Muhammad Saididu juga. Oh, Pak Saididu ya. Praktisi banget ya. Praktisi dalam SDM ya. SDM. Jadi kita ada juga yang dari BUMN kebanyakan, tetapi dari BUMN tersebut kemudian membuat perusahaan yang disebut individual power IPP. Individual power producer. Oh, malah pemilik. Nah, jadi selain itu bisa mempelajari bagaimana sih itu. Malahan ada dosen akademisi kita, Bapak Ali Herman, itu mencoba membuat sistem PLTS di perusahaannya dan mengembangkan perusahaan untuk membuat sistem PLTS. Gitu. Ya, dan pembangkitan energi terbarukan yang lainnya juga. Gitu. Cukup menarik ya Pak ya. Nah, untuk akreditasi sendiri kita sekarang apa Pak ya? Iya, akreditasi kita per tanggal atau per bulan Agustus kita adalah baik sekali. Baik sekali. Ya. Jadi akreditasi itu ada baik sekali dan unggul ya. Betul. Jadi kita cukup bagus lah gitu ya, jangan diragukan lagi lah untuk itu. Tapi bukan hanya akreditasi sebenarnya kalau saya bilang Pak. Kalau isi pembelajarannya sendiri tadi, ilmu yang didapat itu dari praktisi, tidak hanya dari akademisi, itu lebih bagus lagi gitu kan. Yang penting teman-teman jangan ragu untuk masuk ke pasca sarjana ITPLN gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Dami, Pak Ziko ya untuk bincang-bincangnya di hari ini dan waktunya ya. Mungkin kalau teman-teman mau kepo Instagramnya Pak Ziko gitu kan, Pak Ziko di mana gitu bisa aja nih. Pak Ziko ini salah satu alumni dari opa-opa gitu. Dari Korea Selatan ya. Dari Korea Selatan. Oke. Jadi cukup menarik ya pembicaraan kita hari ini ya. Kita tutupi dengan
Salam Satria Petir. Salam Satria Petir.